Halo, kita berjumpa lagi pada Joko Sese Learning Series. Kali ini kita akan membahas tentang transport layer pada jaringan komputer. Transport layer pada model TCP/IP maupun pada model OC sebenarnya sederajat dan fungsinya adalah memindahkan data antar aplikasi pada perangkat yang ada di jaringan. Jaringan di sini mencakup luas ya, tidak hanya jaringan lokal tapi juga remote network. Nah, di sini si transport layernya itu tepat berada di bawah layer application pada TCP/IP model. Terlihat di sini ya. Atau kalau pada OC model ada di bawah session layer. Nah, sebenarnya application presentation session kan dianggap bisa disetarakan dengan TCP/IP model. Kita lihat fungsi dan tugas dari transport layer. Jadi pada bagian kiri di sini terlihat fungsi utamanya, misalnya mengatur ukuran PDU (protokol data unit) dan melakukan proses multiplexing. Multiplexing itu bisa dilakukan jika sudah dilakukan segmentasi. Jadi tugas yang dikerjakannya adalah melakukan segmentasi data dan melaksanakan multiplexingnya sendiri. Kemudian fungsi berikutnya memungkinkan banyak aplikasi berkomunikasi melalui jaringan secara bersamaan pada satu perangkat. Untuk melakukan fungsi ini, tugas yang dikerjakan adalah tracking komunikasi antara aplikasi pengirim dan aplikasi penerima dan menyertakan informasi identifier pada header. Fungsi berikutnya, pengolahan PDU dari dan ke layer sebelum dan sesudahnya. Di sini tugas yang dikerjakan adalah enkapsulasi data supaya menjadi segmen atau datagram, nanti tergantung protokolnya, dan dekapsulasi segmen atau datagram kembali menjadi data. Dan fungsi besar terakhir adalah menjamin jika dibutuhkan reliabilitas data yang diterima dan pengurutan potongan segmen. Untuk mencapai fungsi ini, maka tugas yang dikerjakan adalah reassembly potongan data atau penyusunan ulang potongan data sebelum dikirim ke layer atasnya dan menangani conversation control dan mekanisme error. Nah, si 8 tugas ini akan kita jabarkan sedikit mendalam satu persatu. Pertama, melakukan segmentasi data. Setiap aplikasi yang membuat stream data untuk dikirimkan, itu ukuran datanya akan berbeda-beda. Nah, saat pengiriman, protokol pada layer transport itu kan menerima data dari protokol layer di atasnya. Misalnya yang ngirim adalah si web server, maka si web server menyiapkan format data HTML-nya, kemudian mau dilempar ke protokol transport menerima datanya mungkin terlalu besar. Kalau data yang diterima terlalu besar untuk dikirimkan oleh media, maka supaya lebih optimal dipecah-pecah. Ini disebut proses segmentasi, ya. Silahkan diperhatikan kembali pembahasan tentang metode paket switching supaya potongannya menjadi tidak terlalu besar. Misalnya di sini saya punya data diwakili dengan tulisan pesan min panjang. Setelah proses segmentasi nanti didapatkan misalnya 5 potong di sini. Ada pes, unmin, pan, jan, dan g dari pesan panjang. Ini hanya merupakan contoh untuk mengilustrasikan proses segmentasi. Membagi data aplikasi menjadi segmen atau datagram supaya bisa dikirim dalam batasan atau kemampuan media. Dan data dari aplikasi yang berbeda bisa kemudian dimultiplexingkan atau digabungkan menggunakan media yang sama. Nah, berapa besar sih setiap potongannya nanti akan disesuaikan dengan informasi dari MTU, Maximum Transmission Unit, yang ditentukan oleh protokol layer 2. Jadi protokol layer 2 nanti melemparkan informasinya ke protokol layer 4 supaya nanti layer 4 bisa melakukan pemotongan data sesuai kebutuhan. Tugas yang berikutnya adalah multiplexing. Multiplexing memungkinkan banyak aplikasi menggunakan media tunggal, kanal yang sama berbagi. Ya, multiplexing ini pada dasarnya adalah potongan-potongan data hasil segmentasi tadi kemudian dianyam. Dalam tanda kutip ya, dianyam, disusun supaya semuanya muat dan bergiliran semua masuk ke media. Sehingga efeknya adalah banyak jenis komunikasi dari user yang berbeda bisa menggunakan media yang sama secara bersamaan.
Multiplexing dalam konteks di sini adalah yang dilakukan oleh protokol pada transport layer, jadi di dalam sebuah host. Meskipun nanti ada lagi istilah multiplexing yang dilakukan di router atau perangkat yang lainnya yang memungkinkan banyak stream untuk menggunakan kanal yang sama. Nah, multiplexing hanya bisa dilakukan jika ada segmentasi. Kalau tidak ada segmentasi, multiplexing tidak bisa dilakukan. Karena kalau tidak ada segmentasi, ya berarti hanya satu aplikasi yang bisa ngirim data pada satu saat tertentu. Tugas berikutnya adalah tracking komunikasi antar aplikasi. Di sini, setiap host kan bisa memiliki banyak aplikasi yang memanfaatkan jaringan. Tiap aplikasi ini kemudian akan berkomunikasi dengan aplikasi atau host lain. Ya. Di sini konteksnya pada layer 4 lebih ke arah aplikasinya sebenarnya ketimbang host lainnya, karena itu nanti host lain ada di layer 3. Aplikasi lain di sini itu kan bisa berbeda-beda. Misalnya, sebuah host bisa saja memiliki jumlah conversation antar satu aplikasi dan yang lainnya lebih dari satu. Katakanlah instant messaging-nya, halaman webpage dari browser A, webpage dari browser B, lalu VoIP, lalu aplikasi yang berjalan di belakang layar, semua memerlukan resource network. Nah, itu adalah tugas layer 4, mempertahankan berbagai jalur conversation ini di antara aplikasi ini. Dengan tujuan akhir aplikasi di ujung sana yang juga sendiri-sendiri, ya, tidak jadi satu. Mungkin juga malah hostnya berbeda-beda. Tugas yang keempat, menyertakan informasi ID pada header. Jadi tadi dalam proses segmentasi yang diilustrasikan itu hanya memotong saja. Padahal sebenarnya tidak cukup hanya memotong, kita harus sertakan informasi ID pada header. Di sini, ini yang disebut dengan proses enkapsulasi sebenarnya. Protokol pada layer transport akan menambahkan detail-detail informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini nanti kalau pada transport layer nanti ada header yang ditambahkan pada setiap potongan di sini. Untuk setiap potongan dari segmen nanti akan ada header tambahan. Nah, dengan informasi yang seperti ini, maka nanti sebenarnya si aplikasi yang memanfaatkan jaringan tidak perlu tahu lagi terkait dengan detail operasi jaringan. Tidak perlu tahu jenis host, tipe media, jalur pengiriman, dan seterusnya. Karena si protokol di bawahnya, layer transport dan ke bawahnya yang akan menyertakan informasi tambahan tadi supaya lalu lintasnya bisa terkirimkan. Nah, layer yang di bawah transport dalam halnya adalah layer untuk network ya pada model OC ya, atau internet pada model TCP/IP, itu tidak perlu mengetahui aplikasi yang mengirimkan siapa. Itu tanggung jawabnya si layer transport. Jadi tanggung jawab layer di bawah hanya mengirimkan data ke host tujuan. Nah, nanti protokolnya akan dibahas terpisah tentang TCP dan UDP. Kedua-duanya nanti akan menambahkan identifier yang disebut dengan nomor port atau port number. Dan ini dimasukkan dengan informasi lain, disisipkan pada header. Kalau pada ilustrasi di sini adalah yang berwarna krem, berisi masing-masing ada source port, destination port, dan banyak informasi tambahan lainnya. Tugas kelima, enkapsulasi menjadi segmen seutuhnya. Setelah segmentasi terjadi lalu dilakukan ditambahkan header, makanya dianggap sebuah segmen, sebuah potongan PDU, protokol data unit. Nanti pada protokol TCP disebutnya segmen, pada protokol UDP disebutnya datagram. Jadi nanti setiap lingkaran merah di sini yang kita lihat adalah PDU layer 4 yang siap diserahkan ke protokol layer 3. Misalnya diserahkan ke protokol IP versi 4. Tugas ke-6, ini adalah dekapsulasi yang dilakukan di sisi penerima oleh protokol transport, yaitu TCP atau UDP ya contohnya. Saat dia menerima segmen atau datagram, maka dalam posisi receiver dia akan melepas headernya, membuang header dari masing-masing segmen atau datagram, kemudian untuk mengambil dan mengekstrak isinya, potongan data tadi ya, yang kemudian dilanjutkan dengan reassembly. Tidak setiap protokol mendukung. Nanti protokol yang mendukung akan melakukan reassembly. Misalnya tadi pesan pes AN min pan jan dan g dari 5 potong ini kemudian akan di reassembly kembali menjadi sebuah potongan data yang lengkap, pesan
panjang. Dan data yang ini yang akan dikirimkan ke protokol di layer di atasnya lagi, yang menjadi target dari pengiriman komunikasi tersebut. Nah, tugas berikutnya adalah conversation control jika diperlukan. Jadi nanti tidak setiap protokol pada layer transport akan melakukan ini. Jadi untuk mendukung conversation control, termasuk di dalamnya ada proses nanti membuka sesi koneksi supaya menjamin aplikasi siap menerima data dengan cara membuka sesi, manajemen session gitu ya. Lalu ada sifat reliable delivery, di mana protokol pada layer 4 tanggung jawab potongannya itu sampai tujuan. Kalau nggak nyampe, ada yang hilang, kalau perlu transmisi ulang. Dan same order delivery, karena jalurnya ditempuh dalam model pengiriman paket switching bisa berbeda-beda, maka layer 4, protokol layer 4 harus menjamin segmen tersebut bisa disusun ulang dalam urutan yang tepat. Pengirimannya sih sebenarnya dalam urutan yang sama, tapi di tengah jalan kan bisa jadi menempuh jalur yang berbeda. Dan fungsi penting terakhir adalah dalam conversation control adalah flow control, di mana jaringan memiliki sumber daya yang finite, yang terbatas ya, seperti memori dan bandwidth, dan tidak mungkin bisa mengirimkan data dalam jumlah besar terus-menerus. Kadang mungkin sedikit, mungkin sebentar lagi cepat. Ya. Jadi perbedaan ini dan dinamis ini perlu disiasati dan menggunakan flow control. Jadi kalau ada kondisi kelebihan beban, dapat dikurangi kecepatan kirimnya supaya kemungkinan hilangnya segmen data menjadi lebih rendah. Pada dasarnya jadinya ada dua jenis tingkat reliabilitas untuk protokol pada transport layer. Aplikasi yang membutuhkan reliabilitas tinggi dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan pengiriman. Pada reliabilitas tinggi, status pengiriman diketahui, ada acknowledgement, ada pengiriman data ulang, dan ada penyusunan ulang. Pada model yang kedua, kecepatan pengiriman yang diutamakan, supaya beban jaringannya kecil, tidak menggunakan acknowledgement, tidak ada resend, dan tanpa penyusunan ulang. Jenis yang pertama atau reliable cocok untuk data sensitif seperti data transaksi, email, halaman web, dan seterusnya, mayoritas dari lalu lintas jaringan. Dan jenis yang kedua cocok untuk data yang bersifat streaming seperti VoIP dan streaming video. Real streaming video, tidak termasuk YouTube ya. Nah, ini tidak hanya itu saja sebenarnya, tidak hanya VoIP dan streaming video. Banyak layanan di belakang layar juga yang sifatnya mendukung kinerja dari layanan secara keseluruhan. Protokol-protokol di belakang layar yang juga menggunakan sifat pengiriman yang cepat. Nah, contoh protokolnya tidak kita bahas mendetail di sini, tapi secara umum saya akan sampaikan. Misalnya ada AppleTalk Transaction Protocol (ATP), ada CUDP (Cyclic UDP), ada DCCP (Datagram Congestion Control Protocol), ada VCB (Fiber Channel Protocol), setingkat semua. Tapi yang paling digunakan terbanyak de facto di jaringan komputer, khususnya LAN berbasiskan switching dan menggunakan jaringan internet, itu ada pada keluarga protokol TCP/IP, yaitu protokol TCP sendiri, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Nah, pembahasan tentang TCP dan UDP akan dibahas pada video terpisah. Jangan lupa untuk menyaksikan supaya mendapatkan pemahaman lebih baik. Demikian penjelasan tentang transport layer, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko CC undur diri. Bye-bye.